Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillahi ala kulli ni'amih, khususan ila ni'matil iman wal islam. Thumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita akan melanjutkan kajian kitab fikih kajian kitab fikih matan al-ghayah wa taqrib, yang kemudian dalil-dalilnya bisa kita lihat dalam kitab at-tadhib fi adillati matnil ghayah wa taqrib. Ya, kitabnya asalnya kitab karya Syekh Al-Qadhi Abu Syuja', adapun at-tadhib itu adalah karya Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, seperti sudah kami sampaikan pada video-video yang lalu. Hari ini kita sudah sampai video kelima, di mana topik pembahasan kali ini adalah mengenai siwak. Siwak, apakah siwak itu kemudian sama dengan sikat gigi? Apa hukumnya bersiwak dan lain sebagainya? Baik, langsung saja kita mulai. Faslun, fasal, ranting atau subbahasan lah. Wassiwaku mustahabbun. As-siwak di sana sebagai mubtada, mustahabbun itu adalah khobar dari siwak. Jadi artinya siwak itu mustahab, dianjurkan. Fi huruf jar kulli majrur, karena huruf jar tadi fi kulli halin sebagai mudhafun ilaih dari kulli, fi kulli halin pada setiap keadaan. Jadi siwak itu dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap muslim pada setiap keadaan. Ini dalilnya adalah suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-siwaku matahharatun lil fami, mardatun lirabbi, gitu kan. Siwak itu membawa atau memberi kebersihan kepada mulut dan juga diridhai oleh Allah. Nah, atas dasar hadis ini kemudian para ulama, termasuk ini diterangkan dalam kitab ini, siwak itu mustahabbun fi kulli halin, dianjurkan pada setiap keadaan. Artinya sering-sering aja bersiwak nggak apa-apa gitu, bahkan dianjurkan dan insyaallah mendapatkan pahala begitu. Kecuali illa ba'da zawali lis-shaim, kecuali ba'da, sesudah. Ba'da di sana bisa difahami sebagai maf'ul fih ya. Zaman waktu, menunjukkan waktu. Illa ba'da zawali lis-shaim, kecuali sesudah tergelincirnya matahari, atau mungkin sesudah jam 12 atau sesudah sholat zuhur. Nah, sesudah masuknya waktu zuhur bagi orang yang berpuasa, baik itu puasa di bulan Ramadan maupun puasa-puasa sunnah atau puasa bayar hutang dan lain sebagainya. Intinya, siwak itu kemudian dianjurkan pada setiap keadaan kecuali sehabis tergelincirnya matahari bagi siapapun yang berpuasa pada hari itu. Kemudian apa itu siwak? Maka siwak itu umumnya ya, kalau kita di Indonesia memahami sebagai ya kayu siwak, atau nama lain itu kayu arok. Kayu arok itu ya kayu siwak. Coba ketik aja di Google kayu arok gitu, kayu arok, nanti ya lihatlah gambarnya. Persis kayu siwak yang sering mungkin kita beli di toko-toko parfum atau ya begitulah. Di sini juga disebutkan kalau dalam kitabnya Syekh Al-Bugha, wasiwaku al-alah allati tadluku bihal asnan. Siwak itu adalah alat yang digunakan untuk menggosok gigi, untuk membersihkan gigi gitu. Padahal secara bahasa, walaupun wayutlaqu 'alal fi'li, dan juga sering kali ya kata siwak ini bukan dinisbatkan kepada alatnya, tapi dinisbatkan kepada perbuatan. Jadi siwak itu bukan alatnya, tapi perbuatan menggosok giginya. Nah, dari definisi ini, dari pemahaman ini, maka menggosok gigi ya dengan alat apapun, tidak terbatas pada kayu arak atau kayu siwak tadi saja, itu tetap insyaallah tetap mendapatkan pahala kesunahannya, termasuk memakai sikat-sikat gigi modern itu, kayak merek Peps itu, apalagi mereknya, banyak mereknya lah ya. Itu insyaallah selama memang itu bisa membersihkan mulut, insyaallah tetap mendapatkan
pahala kesunahannya, karena lagi-lagi siwak itu ya wayutlaqu 'alal fi'li, ditetapkan ya, diletakkan pada makna perbuatannya, perbuatan menggosok giginya, jadi tidak terpaku kepada alatnya. Demikian. Karena dalam sunnah pun, dalam hadis pun, itu kata Syekh Al-Bugha, kata siwak itu digunakan kepada kullu khoshinin yuzilul wasakh, setiap sesuatu yang kasar ya, memiliki permukaan kasar yang kemudian bisa membersihkan dari kotoran-kotoran. Hanya saja memang wa'udul araq al-ma'ruf bisiwak afdol, ini kata Syekh Al-Bugha. Hanya saja kayu arok yang kemudian biasa kita kenal dengan kayu siwak itu memang lebih utama untuk digunakan, karena dalam rangka tabarruk kepada Nabi yang menggunakan kayu arok itu. Umumnya Nabi menggunakan kayu arok untuk bersiwak. Ya, zaman dulu memang gak ada sikat gigi modern, tapi seperti sudah kami sampaikan tadi, menggosok gigi dengan alat yang memang bisa membersihkan mulut itu insya Allah tetap mendapatkan pahala kesunahannya, walaupun kalau bisa pakai kayu siwak atau kayu arok itu lebih utama, afdol ya. Kemudian siwak itu lebih dianjurkan lagi pada beberapa keadaan. Wahwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Wahwa, dan dia itu, maksudnya huwanya kembali ke siwak, was siwak itu sebagai mubtada lagi, huwanya fi salasati mawadi'. Fi huruf jar salasati majrur, mawadi'a itu sebagai mudhafun ilaihi, dia dibaca dengan harokat fathah karena mawadi' itu kan adalah isim ghairu munsharif ya, ismul ladzi la yansharif, sehingga dia dibaca dengan fathah walaupun kedudukannya di sana sebagai mudhafun ilaihi yang majrur ya. Wa huwa fi salasati mawadi', dan dia pada 3 tempat ini asyaddu istihbaban. Istihbaban di sana sebagai tamyiz ya, tamyiz dari asyaddu. Asyaddu itu sangat keras mungkin ya. Maksudnya sangat keras, sangat ditekankan, demikian. Istihbaban, anjurannya. Istihbaban merupakan masdar dari mustahabbun. Jadi istahabba, yastahibbu, istihbaban. Mustahibbun, mustahabbun. Nah, demikian. Dicintai ya. Jadi pada 3 tempat ini sangat ditekankan atau sangat disukai. Yang pertama adalah inda taghayyuril fami min azmin aw ghairih. Inda taghayyuril fami min azmin aw ghairih. Inda sesudah ya, atau ketika taghayyuril fami, perubahan mulut, maksudnya perubahan aroma mulut. Jadi ketika aroma mulut itu sudah berubah menjadi tidak mengenakan lah ya, mungkin bisa mengganggu teman-teman di sekitar, maka itu sangat dianjurkan untuk bersiwak atau menggosok gigi. Baik perubahan bau mulutnya ini karena dia min azmin wa ghairi, atau karena hal-hal yang lain, entah karena makan apa gitu atau minum apa sehingga mulutnya jadi sangat menyengat gitu. Jadi yang pertama adalah ketika aroma mulut itu sudah berubah, baik itu karena dia kelamaan diam misalnya, karena memang kalau terlalu lama diam menutup mulut itu bisa membuat bau mulut itu berubah menjadi kurang enak, atau karena hal-hal lain seperti makan bawang misalnya, jadi bau bawang atau whatever. Kalau bau mulutnya itu sudah berubah menjadi tidak sedap, maka itu sangat dianjurkan untuk bersikat gigi ya. Dari sini terlihat Islam itu juga menekankan akan kebersihan diri, mulut, dan semuanya. Kemudian yang kedua adalah wa'indal qiyam minan naum. Ketika al-qiyam bangkit atau bangun, minan naum dari tidur. Ketika bangun dari tidur. Ini juga berdasarkan hadis Nabi, maksudnya praktek Nabi. Jadi penuturan seorang sahabat dari Hudzaifah, itu beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashu sufahu bisiwak.
Jadi ketika Nabi SAW itu bangun di malam hari, maka beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Jadi itu keadaan yang kedua yang sangat dianjurkan untuk bersiwak, yaitu ketika bangun dari tidur. Kemudian keadaan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah wa indal qiyam ila shalah, dan ketika hendak melaksanakan sholat. Jadi ada juga sebuah hadis dari Nabi, beliau sendiri yang bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Seandainya ya, aku tidak takut untuk memberatkan umatku, maka aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap ingin mengerjakan sholat gitu. Atau dalam riwayat yang lain, fi riwayatin itu disebutkan la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Ya, akan aku perintahkan, sungguh aku perintahkan umatku itu untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu, bareng setiap kali wudu, seandainya tidak takut untuk memberatkan. Baik, itu jadi ada 3 keadaan yang kemudian kesimpulannya ada 3 keadaan yang sangat dianjurkan untuk bersiwak, walaupun keadaan dasarnya siwak itu dianjurkan pada setiap keadaan. Hanya saja pada 3 tempat ini sangat dianjurkan untuk membersihkan gigi atau bersiwak. Yang pertama itu ketika aroma mulut itu sudah berubah menjadi tidak sedap. Yang kedua ketika bangun dari tidur. Kemudian itu yang kedua ya. Yang ketiga kemudian ketika hendak melaksanakan sholat atau bareng dengan wudhu lah, sekalian wudhu sekalian bersiwak. Atau ketika mau takbiratul ihram juga bisa tuh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan ya semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.